Oke, assalamualaikum. Jadi di video kali ini gue bakal bikin tutorial cara membuat intro terbaru Erpan yang 2021 yang kayak di awal tadi ya. Nah, bagi kalian yang belum punya bahan-bahannya, kalian bisa download aja linknya di deskripsi ya. Jadi semuanya gue udah siapin. Jadi semuanya udah gue siapin ya, dari backgroundnya, terus backgroundnya itu gue bikin sendiri, terus backsoundnya ya, terus green screennya. Udah itu doang ya, itu doang. Gue berterima kasih banget buat para member yang udah ngasih tahu. Karena kalau member Erpan tuh gak ngasih tahu gue ya backsoundnya apa, gue juga gak bakal tahu gitu. BTW guys, kalau kalian punya green screen, kalian bisa gunain aja green screennya. Ntar di chroma key, di KineMasternya bisa aja ya. Ya sebenarnya gue ada sih green screen, tapi di tutorial kali ini gue bakal bikin yang tanpa green screen karena lumayan praktis gitu. Sebenarnya pakai green screen juga praktis sih, tapi kan harus nempel-nempel dulu. Jadi menurut gua agak ribet ya. Dan juga kalau kalian punya tripod, kalian bisa gunain tripod ya, biar gak getar-getar kameranya, biar gak shaky-shaky. Nah, tanpa basa-basi kita langsung aja keluar rumah buat syuting. Oke, jadi yang pertama kita bikin yang Erpannya naik burung dulu ya. Sini bang. Lagi. Oke, lalu kita masuk ke bagian yang kedua, yang Erpannya yang melayang ini ya. Sebenarnya sih kalau kalian gak mau bikin video yang kayak gininya itu, kalian bisa pakai foto. Jadi pertama kalian foto kayak gini, terus kayak gini. Ya, jadi ntar diulang-ulang gitu fotonya. Jadi gak usah pakai video. Tapi kalau gue, karena gue mau mirip sama Erpannya, Erpan kan pakai video, jadi gue ya udah pakai video juga. Oke, jadi untuk intro Erpan yang 2021 ini ya, gue bagi jadi dua bagian. Yang pertama yang ini, yang kedua yang ini ya. Oke, jadi yang itu ya. Kita masuk ke tutorial bagian pertama. Oke, buka KineMaster. Terus bikin project ya, yang 16:9 karena buat intro ya. Terus pilih video yang kalian tag tadi ya. Nih gue yang ini kita potong dulu karena ini agak agak random. Nah, habis ya sampai sini ya. Oke, sampai sini udah. Nah, terus kita ekspor aja ini. Gue pilih Full HD ya. Nah, kalau udah diekspor, kita masuk ke website buat ngehapus backgroundnya ya. Jadi nama websitenya itu on screen ya. Ada juga yang pro nya, tapi di sini yang on screen ini gratis ya. Nah, jadi bakal kayak gini ya. Oke, terus kita masukin aja video yang tadi, pencet upload ya, upload. Terus file, kita cari yang mana videonya, yang ini ya. Oke, lagi nge-upload ya, kita tunggu. Nah, udah. Nah, itu ya, tangannya hilang bos. Nah, ini kan udah nih. Terus kita pilih yang backgroundnya itu warna hijau. Ini color ya, pencet color. Nah, green screen. Oke ya. Jadi ya, gue jelasin sedikit ya. Ini kalau lu download langsung, ini hasilnya bakal GIF. KineMaster itu gak bisa ngedit yang tipenya itu GIF ya, yang tipe formatnya itu GIF. Jadi di sini gue bakal akalin ya. Ini layarnya bakal kita record ya, terus bakal kita potong nanti di KineMasternya. Oke, gue record dulu ya ini layarnya. Nah, udah, kalau udah di record ya jangan di download ya, karena kalau di download itu hasilnya bakal jadi GIF karena videonya kependekan ya. Kalau lo masukin formatnya GIF ke KineMaster, dia bakal jadi foto gitu, bakal jadi diem aja gak gerak. Oke, kalau udah di record, kita langsung masuk aja ke KineMaster. Nah, jadi di sini kita bakal bikin project baru sama kayak tadi ya, pilih yang 16:9. Nah, terus di sini kita pilih latar, terus pilih yang warna hitam ini, lu centang, terus lu pencet yang warna hitamnya ini, terus lu ganti jadi warna hijau ya. Nah, jadi hijau kan. Ini kita panjangin dulu dah. Terus kita masukin video yang udah kita hapus backgroundnya tadi. Nah, ini ya. Oke, ini gedein dulu. Kita potong dulu ya. Nah, jadi cara motongnya itu lo pencet yang pemangkasan. Nah, jadi di sini lo bakal bisa potong ya. Ntar dulu, ini kegedean bos. Nah ya, ini kita pangkas dulu pemangkasan ya. Terus yang ini lo oke aja, lo centang, lo on maksudnya ya. Nah, terus kita pangkas deh. Nah, kayak gini bos. Jadi kita akalin ya. Nah, kalau udah kita bakal chroma key. Caranya pencet yang tulisan
kunci chroma ya, atau chroma key bahasa Inggrisnya. Ini udah di chroma key ya. Nah kalau udah, kita bakal masukin video burung elangnya ya, yang green screen pastinya. Gue udah siapin linknya di deskripsi ya bagi yang belum punya. Oke, ini dia. Kita kunci chroma lagi. Nah ya, sampai sini ya. Oke ya. Udah, ini burungnya gue pangkas juga. Nah, lalu di sini kita bakal tracking yang animasiin. Kayaknya segini ya, airpan itu segini ya kalau gak salah ya, besar lagi ya. Ya udah, gue bikin style gue sendiri. Oke, kita bakal nge-tracking burungnya ya, ikutin cara gue ya. Pertama lu pencet dulu video yang udah kita hapus backgroundnya tadi. Terus lu pencet yang gambar kunci ya. Nah, terus di sini kita bakal animasiin videonya ini kita supaya sama ininya, supaya nyatu sama burungnya. Oke, ini kita diam ya, diam. Nah, terus burungnya agak naik dari sini ya. Nah, dari sini. Nah, gua udah bagus ya, mantap bos. Ini kita potong aja karena kepanjangan ya. Ya, ini tinggal ekspor aja. Cara ekspornya, lo pencet tanda yang ada di atas ini yang sebelah kanan ya, kanan atas. Terus lo ekspor. Nah, jadi di sini kita bakal bikin project baru sama kayak tadi ya, pilih yang 16:9. Terus lo pencet dulu latar, terus lo pencet yang warna hitam ini, terus lo panjangin, ganti warna ke hijau ya, green screen ini namanya. Nah, kalau udah lo pencet lapisan, baru masukin video yang udah diekspor tadi. Nah, ini ya. Nah, jadi kayak gini ya. Ntar dulu, airpan tuh kan arahnya gak sini ya, berarti kita mirror. Cara nge-mirrornya itu lo geser ke bawah, terus cari yang putar atau pencerminan. Nah, udah termirror bos. Ini kita pangkas dulu ya, segini ya. Nah, udah. Nah, jadi kita bakal nganimasiin dari sebelah sini masuknya ke sini ya, terus kayak meledak gitu. Transisi ya, masuk transisi kalau itu. Nah, jadi di sini kita bakal nganimasiin. Cara nganimasiinnya itu, lo pencet tanda kunci ya yang ada di atas bak sampah ini. Nah, terus ya udah lo animasiin gitu. Set, set. Mantap. Oke, kalau udah lo ekspor. Nah, untuk tutorial bagian pertama udah beres ya, kita tinggal masuk ke tutorial bagian kedua. Oke, jadi di bagian kedua ini ya, kayaknya airpan ini foto ya, bukan video. Yang airpannya ini foto ya, bukan video. Terus digerakin gitu. Nah, oke, digerakin kayak gitu ya. Oke, jadi kita ke video tadi, terus kita SS ya, kita screenshot. Nah, dapat udah. Oke, kalau udah dapat SS-nya, kita langsung masuk aja ke PicsArt. Tapi kalau nggak mau pakai PicsArt, boleh aja ya, karena bebas gitu. Ini buat ngehapus background aja. Kalau mau pakai web juga bisa ya, terserah. Tapi di sini gue pakai PicsArt aja ya, karena menurut gue pakai PicsArt nih agak detail ya ngehapusnya dia. Walaupun otomatis, tapi agak detail ya. Dan juga kita bisa ngebersihinnya itu. Kayak ini fotonya ya, gue udah masukin. Nah, gue udah masukin. Nah, ini ya orangnya ya. Apa dah senyum-senyum. Parah burik. Nah, oke, kita bakal hapus background. Kalau lo pakai PicsArt ya, kalau lo ikutin cara gua, cara ngehapusnya itu lo pencet yang tulisan gunting itu, yang buang. Nah, terus lo pencet yang kerangka. Nah, terus kita gambar aja kayak begini ya, sekelilingnya. Kayaknya kayak gini udah dah. Nah, kalau udah, lo pencet tanda panah yang ada di atas yang ampah ke sono. Kanan ya, ampah kanan. Oke. Nah, kan? Ya, gitulah. Nah, ini bisa kita bersihin gitu. Nah, oke, ya udah bersih nih. Kalau udah kayak gini, ini udah bersih ya, anggap aja bersih ya, karena gue bikin tutorial jadi cepet-cepet. Nah, kalau udah bersih kayak begini, lo pencet simpan. Kalau udah lo simpan, lo download deh. Cara ngedownloadnya lo pencet tanda unduh yang ada di atas nih. Kagak kelihatan kan, tapi di sini kelihatan kan. Nah, lo pencet tanda unduh ya. Oke, udah. Nah, terus kita open KineMaster lagi. Jadi di sini kita bakal bikin project baru untuk bagian kedua. Caranya sama kayak tadi, lu pencet 16:9. Nah, oke, terus untuk backgroundnya gue udah siapin ya yang ini. Nah, ini backgroundnya ini ya, mantap ya, agak mirip ya sama punya Irfan.
bagus kan gue bikin. Bikinnya ini 2 jam bos. Nah oke, terus kita bakal masukin gambar gue yang udah dihapus backgroundnya tadi ya. Pencet lapisan, terus media, terus PicsArt. Karena gua ngapus backgroundnya di PicsArt ya, jadi tempat filenya itu di PicsArt. Tapi kalau lo hapusnya misalnya di Pixellab, di Photoshop Touch ya, tuh tempatnya bakal di Photoshop atau Pixellab ya. Karena gua di PicsArt, jadi tempat filenya ini gua di PicsArt. Nah terus masukin, kalau udah lo masukin, lo kecilin kayak gini ya. Ntar dulu, kayaknya harapan nggak arah sini ya, kayaknya harapan arah ke kanan ya. Nah ini kan gua salah arah nih kan. Cara ngebenerin arahnya itu lo pencet yang kayak tanda rotasi di atas ini, yang di sebelah, yang di bawah tanda centang, terus lo cermin dah. Nah ada ya, jadi mantap. Terus di sini kita bakal animasiin. Cara nganimasiinnya, lo pencet objeknya, terus lo pencet tanda kunci. Jadi depan tuh kayak ngeputer gitu ya. Anggap aja gua segini ya. Gampang kan? Untuk bagian kedua cuma nganimasiin doang sebenarnya ya. Nah kalau udah kita impor. Cara impornya sama kayak tadi ya. Nah kita udah selesai ya untuk bagian pertama dan bagian kedua. Sekarang kita bakal bagian terakhir. Kita bakal gabungin kedua bagiannya ya. Oke, jadi buka KineMaster dulu. Terus bikin project baru 16:9 ya. Nah terus lo masukin eksporan yang bagian 1 dan bagian 2 tadi ya. Nah kalau udah ya, nih kayaknya agak kekecilan guanya, jadi gue besarin aja ya, sekitaran segini kayaknya. Karena kan di intronya Irfan itu dia agak besar ya. Nah oke, pas ya. Nah kalau udah diatur-atur kayak tadi ya, yang ini karena gua kekecilan jadi gua besarin. Nah kalau udah lo masukin backsoundnya, gua udah siapin di deskripsi. Kalau lo mau lo download aja ya. Tapi kalau lo udah punya gak usah. Lo pencet audio, terus lo pilih huruf T ya, karena judulnya itu Timmy. Nah ini Timmy Turner Team. Nah karena gua kayaknya ini agak telat ya, agak telat ini kayaknya, jadi gua bakal nge-slow motion yang orang yang naik burung ini ya. Jadi sekitaran sini dah. Oke, kayaknya udah good ya. Nah kalau udah kayak begini, lo pencet ada tambahin di tengah ini, terus lo masukin transisi, namanya itu font transisi ya. Ini udah dari sononya ada, jadi gak usah download lagi. Terus lo pilih yang circle wipe, terus lo pilih yang skala luar. Nah kalau udah lo atur sekon-sekonannya ini ke 0,2. Nah karena gua kayaknya rada kelambatan, rada kecepatan, jadi gua bakal lambatin lagi. 0, berapa nih? 8 ya. Nah sini gua bakal potong pas bagian sininya, pas deng. Udah ya. Jadi serbannya itu nge-closing infonya di sini. Pas yang, jadi di sini kita bakal potong aja. Nah, udah. Terus lu pencet media, lu pilih green screen ya. Kayak tadi ya. Oke, layarnya ini kita ubah jadi hijau. Nah, udah, bos. Nah, terus untuk transisi yang out transisi ini lu pilih yang namanya itu Lumavate ya kalau gak salah. Di sini gue belum punya ya, jadi gue download dulu. Oh ini di bagian paling bawah ya, di wipe. Nah kalau udah nemu lo unduh aja bagi yang belum punya ya. Kalau yang udah punya ya udah. Nah kita udah punya tadi ya, mana? Oh ini. Nah terus pencet, lu pilih 0,5 ya buat transisi ininya. 0 yang ini ya, yang 02 yang 02. Nah kan mantap kan bos. Jadi dia masuk ke green screen gitu. Nah terus di sini kita bakal tambahin yang kayak meteornya itu. Kan di intro Irfan itu ada yang kayak meteornya itu, yang lewat pas di burungnya sini ada meteornya gitu kan. Lalu pas yang di sini meteornya berhenti gitu, muter-muter. Jadi kita bakal bikin itunya. Caranya lo pencet lapisan, terus media, terus lo masukin
gambar meteor PNG yang udah gua siapin di link deskripsi tadi ya. Oke, ini dia bos. Kalau gak salah dia letakinnya di sini. Ini kita pas-pasin dulu ya warnanya sama backgroundnya. Nah kayaknya gue yang pink tadi, mana pink bos? Ungu bisa juga kayaknya. Nah ungu aja ya. Oke, min 26 ya untuk hue-nya. Ini kita mundurin dulu, panjangin sampai sini kayaknya. Nah udah ya. Kan pas di sini tuh meteornya kayak lewat-lewat gitu. Jadi kita bakal animasiin meteornya yang itu. Oke, jadi ini potong dulu ya. Terus ngapain tadi dipanjangin bos? Nah ini dipotong ya. Terus kita pergi ke akhir, kita atur di tengah. Ini atur tengah juga sama. Jadi kayak gini ya. Nah untuk yang di awal tuh kita pindah ke sini. Terus yang ini kita pindah ke akhir. Ini kan terlalu lambat. Kalau lu mau ngecepetin, lu bisa drag aja ininya. Gue mulainya dari sini. Ini kan masih kelambatan gitu. Gue maunya cepet. Oke, mantap ya. Nah udah mantap ya. Kita bakal bikin lagi meteornya. Caranya lo pencet lapisan kayak tadi, terus media, terus pilih meteornya yang PNG ya. Ini kita atur dulu. Untuk warnanya gue gak usah atur dah, supaya kayak bermacam-macam warnanya ya. Ini kita putar dulu supaya agak beda. Nah terus kita animasiin ini, terus kita pergi ke akhir. Ntar dulu, ini kita kecilin dulu segini. Terus kita animasiin, karena gue pengennya di bawah, jadi gue letakin di sini. Terus untuk yang ini letakin di sini. Terus kita kecilin. Oh ya mantap. Kayaknya kecepatan muncul meteornya. Nah baru nanti di sini meteor yang paling besar yang ada di atas tuh. Nah kan yang itu. Pencet lapisan media, terus pilih meteornya ya. Terus kita ganti warnanya jadi min 26 ya tadi ya. Min 23, 24, 26. Nah kan 26 bos, 26. Nah 26 ya. Untuk meteor yang ini dia kan letaknya di atas sini nih. Nah di sini muter. Itu dia sampai akhir gitu ya. Jadi lo ikutin aja cara gue ya. Di sini kita bakal nganimasiin dulu. Caranya lo pencet tanda kunci tadi, terus pergi ke sini, pencet ini, lo pencet ya. Pastiin pas di sininya, di transisinya lo pencet ya. Nah udah. Kalau udah ada tanda kayak gitu berarti lo udah mencet gitu. Nah ini kita atur ke depan. Kayaknya ini terlalu dekat ya. Terlalu lambat ya, karena kelambatan. Jadi gue bakal bikin transisinya di sebelah sini aja, supaya agak cepat ya. Oke mantap. Jadi ini gue bakal majuin, ini gue bakal majuin juga. Kalau lo mau meteornya lebih banyak, lo bisa bikin lagi ya. Tapi kalau gue tidak aja. Untuk yang akhir ini meteornya jatuh ke bawah. Sebenarnya orangnya jatuh juga sih sebenarnya, tapi kalau lo bikin kayak gitu bakal ribet. Jadi lo mesti ikutin cara gue supaya gak ribet ya. Lo pencet tanda tambah, terus di sini dekat-dekat aja ya. Terus di sini lo pencet tanda tambah lagi, terus lo turunin. Sebenarnya harapan itu ada sih objek-objek lain selain batu ini. Dia tuh ngeletakin topi dia sama apanya ya, gue rada inget gitu. Pokoknya dia tuh ada letakin topinya. Kita lihat dari awal ya. Sebenarnya ini sudah 98% ya. Oke teman-teman ya. Nah terus di sini kita bakal masukin efek kayak titik-titik ya, karena Airpan itu intronya rada rada rusak. Gimana ya? Rada 144p. Jadi kita bakal masukin untuk efeknya ya.
Caranya lu pencet lapisan, terus efek, terus lu download efek yang namanya grainy slide ya. Lu cari didapatkan lainnya ini. Pencet, kalau udah punya lu pencet, terus lu atur aja ya. Ini lu besarin dulu. Atur pengaturannya untuk size-nya gua kayaknya kelebihan segitu dah. Blend mode-nya kita nolin aja, untuk ininya gua segini ya. Size 7, strength 21, blend mode 0. Oke. Jadi mulainya dari sini ya. Terus akhirnya pas di sini. Lu potong aja gak apa-apa. Nah, jadi hasilnya bakal kayak gini. Sisanya kita bakal turunin sound. Oke, mantap. Oh ya, gue lupa, di sini gue lupa ngegerakin meteornya ya, jadi pantas agak kaku gitu. Jadi gue bakal ngegerakin meteornya yang pas di sini. Nah, jadi pas di sini gue bakal ngeanimasiin ya. Lu pencet tambah, terus lu ke akhir ke sini ya, pencet tambah. Lu putar. Nah, jadi hasilnya bakal jadi kayak gini. Kalau lo gak mau sama putaran lo sama putaran meteornya, kalau lo gak mau sama lo bisa putar balik ke sini. Jadi hasilnya bakal jadi kayak gini. Oke, mantap. Pas turun sini gue bakal nganimasiin dia ngeputar gitu ya, biar oke. Jadi dia bakal ngeputer-puter turunin. Oke. Oke, mantap. Nah, udah jadi ya. Oke, udah mantap ya. Pas di sininya nih, pas di transisi akhir ini kita bakal ngeturunin suaranya, apa namanya? Ngamplop volumenya, ngamplop. Caranya lo pencet amplop volume yang gambar apa ini ya? Gambar suara audio gitu. Bukan yang ini ya, yang ini. Nah, terus di sini lo pencet ada tambah, maju sekitaran nah sampai sini ya. Ini kita potong dulu. Nah, terus di sini kita masuk amplop tadi, lo pencet, lo turunin. Gitu ya. Jadi dia bakal nurun audionya. Oke, mantap, udah. Oke, udah selesai untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan kalian paham apa yang gue sampaikan ya. Kayaknya agak belibet gue ngomongnya. Oke, mungkin segini aja dulu untuk video kali ini. Bagi kalian yang belum punya bahan-bahannya, kalian bisa download aja, linknya di deskripsi. Semuanya gue udah siapin, dari backsoundnya, terus green screen, terus backgroundnya gue udah siapin. Gue juga udah bikin sendiri backgroundnya itu 2 jam ya kemarin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya, and